Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mega Erika dari Konsentrasi Linguistik semester 6 kelas D. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan kembali materi dari Marjorie Frigens, yaitu mengenai karakteristik of language, di mana karakteristik of language ini merupakan salah satu bagian dari mata kuliah komparatif linguistik. Oke, langsung saja. Sebelum kita berbicara mengenai karakteristik of language, saya terlebih dahulu akan menjelaskan atau akan membahas tentang pengertian bahasa itu sendiri seperti apa. Seperti yang kita ketahui bahwa bahasa merupakan sebuah alat untuk berkomunikasi, atau bisa disebut juga bahasa merupakan sebuah alat untuk berinteraksi, dalam artian alat tersebut digunakan untuk menyampaikan suatu pesan yang berada di pikiran kita, ataupun untuk menyampaikan misalnya seperti konsep, gagasan, ataupun perasaan untuk menjalin suatu komunikasi bersama dengan orang lain. Jadi bahasa di sini kesimpulannya adalah suatu alat yang digunakan manusia sebagai makhluk sosial untuk berinteraksi dengan satu sama lain. Kemudian komunikasi itu sendiri yaitu adalah proses penyampaian suatu bahasa antar sesama manusia, di mana sementara apa yang disampaikan dalam komunikasi tersebut adalah suatu pikiran ataupun gagasan yang disampaikan kepada orang lain dengan menggunakan bahasa itu sendiri sebagai alat penyampainya atau sebagai perantaranya. Dalam istilah komunikasi itu sendiri, persyaratan itu dinamakan sebuah pesan. Di mana pihak yang menyampaikan pesan disebut sebagai penyampai pesan atau sebagai komunikator, sedangkan pihak yang menerima pesan disebut juga sebagai penerima pesan atau komunikasi. Pesan tersebut disampaikan melalui media dan dengan maksud tertentu, misalnya, tetapi sementara yang disebut sebagai media di sini adalah semua yang dibagi penyampaian pesan tersebut. Ya, karena tidak ada pesan yang akan tersampaikan jika tidak adanya pesan yang dikirim dari penyampai pesan kepada penerima pesan. Lantas, dengan maksud tertentu, dimaksudkan seseorang menyampaikan pesan kepada orang lain tidak mungkin jika tidak ada maksud di dalam penyampaian pesan tersebut. Pasti selalu akan ada maksud ataupun tujuan tertentu untuk menyampaikan atau dalam penyampaian pesan yang disampaikan oleh si penyampai pesan atau yang disebut juga dengan komunikator. Manusia memiliki karakteristik yang berbeda tentunya dengan bahasa hewan, karena setiap manusia tentunya memiliki yang disebut itu memiliki sistem komunikasi yang berbeda dengan spesies lainnya. Tentunya manusia ini sudah diciptakan lebih dari sempurna daripada makhluk-makhluk yang lainnya yang ada di muka bumi ini. Termasuk salah satunya yaitu kecakapan kita dalam berbahasa ataupun dalam berkomunikasi. Lantas apa sih yang membedakan komunikasi manusia dengan komunikasi hewan gitu kan? Yang membedakannya adalah dari apa yang kita lakukan dan dari apa yang mereka lakukan. Seperti itu. Jadi kalau misalkan kita melakukan sesuatu dengan akal, karena kita memiliki akal, sedangkan hewan melakukan sesuatu itu tanpa berpikir panjang, karena ya mereka tidak diberikan akal untuk berpikir terlebih dahulu sebelum melakukan sesuatu, seperti itu. Sekarang bahasa sebagai sistem komunikasi. Bahasa sebagai sistem komunikasi ini dibangun berdasarkan mekanisme yang digunakan untuk sistem komunika
Dan juga untuk suatu alasan itu, dengan alasan tersebut kita dapat belajar tentang mekanisme dasar sistem komunikasi dari bahasa. Contohnya, dengan melihat sistem komunikasi bahasa yang mungkin terkait mengenai hal itu, sama halnya seperti kita belajar tentang bagaimana otak kita bekerja atau bagaimana organ kita bekerja. Dalam keseharian, kita melakukan sesuatu berdasarkan dari suruhan otak kita. Kemudian organ kita yang bergerak untuk melakukan sesuatu tersebut. Jadi otak dengan organ tersebut memiliki kesinambungan atau memiliki relasi, karena otak adalah sumber dari segala perintah yang dikeluarkan untuk dilakukan oleh organ dalam tubuh manusia tentunya. Seperti misalnya kalau kita berpikir untuk menggerakkan tangan, kemudian dengan automatically tangan kita bergerak seperti ini. Nah, itu yang disebut dengan kesinambungan. Nah, ketika kita berkomunikasi, tentunya ada banyak spesies lain yang menyampaikan pesan satu sama lain dengan spesies lain, sehingga pesan itu tidak muncul dengan sendirinya. Misalnya ketika membuat suatu bahasa, kita dapat berbicara tentang motif dari komunikasi. Dan tentunya kita tahu bahwa apa yang harus dilakukan, seperti cara untuk menyampaikan pesan atau penyampaian pesannya. Nah, karakteristik bahasa diantaranya seperti mode komunikasi. Ya, yang digunakan itu adalah mode komunikasi. Nah, apa yang disebut dengan mode komunikasi ini? Mode komunikasi ini adalah bagaimana cara kita dapat menyampaikan pesan kepada si lawan bicara yang dituju. Nah, pesan tersebut tentunya memiliki tujuan untuk disampaikan. Adapun yang disebut dengan bagian-bagian dari mode komunikasi, yang pertama ada vokal auditory, kemudian yang kedua ada visual gestural maksudnya ya, dan yang ketiga ada chemical olfactory. Nah, kemudian kita akan membahas yang pertama terlebih dahulu, yaitu mengenai vokal auditory. Apa sih vokal auditory ini? Vokal auditory ini merupakan orang yang berbicara pada mode ini menggunakan saluran vokal untuk menghasilkan suara. Nah, dari berarti komunikasi vokal itu disebut juga sebagai tindakan komunikasi yang menggunakan mulut, yang dapat diartikan sebagai sebagai kemampuan untuk mengartikulasikan pikiran dan perasaan seseorang gitu. Nah, kenapa bisa seperti itu? Ya karena dari hal ini menggambarkan bahwa cara sinyal dari vokal ini dapat digunakan untuk menghasilkan suatu bahasa, karena perantaranya mulut gitu. Jadi keluarlah bahasa yang diucapkan sebagai pesan yang akan disampaikan kepada si lawan bicaranya tersebut. Nah, pembicara yang menggunakan saluran vokal ini biasanya mereka ini menggunakan sebagian besar organ bicara mereka. Tentunya ya untuk menghasilkan suara bicara tersebut atau untuk menghasilkan suatu bahasa dalam penyampaian pesannya gitu. Dan pendengarnya pun menggunakan alat-alat indera pendengaran, yaitu telinga, untuk menerima dan memproses suara dari pembicaraan atau utaraan dari seseorang yang sedang berbicara atau dari sumber suara yang muncul. Artinya, mode ini adalah komunikasi pendengaran vokal, sehingga vokal tersebut jelas berkaitan dengan saluran suara yang menghasilkan suara, dan kemudian suara tersebut dapat diterima oleh telinga, ya karena
pendengaran mekanisme yang mengambilnya diambil dan kemudian diproses di dalam telinga, sehingga apa yang diutarakan oleh sang komunikator, pesannya itu masuk ke dalam telinga, kemudian ketika masuk ke dalam telinga diproses dan diolah, sehingga setelah ataupun beberapa saat ataupun secara langsung yang diajak bicara atau si lawan bicaranya bisa mengerti maksud dan tujuan apa dia mengatakan hal tersebut. Nah, ya inilah sebabnya mengapa bahasa manusia ini dikatakan atau boleh juga disebut berdasarkan pada suara yang dihasilkan oleh sistem artikulasi dan diterima melalui sistem pendengaran. Sistem artikulasi manusia yaitu mulut dan lidah, sedangkan sistem pendengaran atau indera pendengarannya yaitu melalui telinga. Sehingga ketika berkomunikasi, mulut dengan telinga itu harus sinkron, sehingga tidak akan untuk menghindari miskomunikasi atau kesalahpahaman terhadap orang-orang yang sedang berbicara. Kemudian yang kedua ada mode visual gestural, di mana mode ini merupakan mode komunikasi di mana orang tidak menggunakan suara tetapi menggunakan gerakan untuk menyampaikan pesannya, atau kita juga bisa menyebutnya dengan body language. Nah, gestur merupakan suatu bentuk komunikasi nonverbal dengan aksi tubuh yang terlihat mengkomunikasikan pesan-pesan tertentu, baik itu sebagai pengganti bicara ataupun bersamaan dan ataupun ya bisa dikatakan sebagai pengganti bahasa yang dikeluarkan oleh sistem artikulasi manusia seperti itu. Nah, gestur ini mengikutkan pergerakan dari mulai tangan biasanya, kemudian di bagian wajah, dan bisa jadi orang-orang yang melakukan komunikasi mode visual gestural ini menggunakan bagian-bagian tubuh lainnya, bagian-bagian tubuh mereka yang lain untuk dapat berkomunikasi. Tidak hanya tangan, wajah, tetapi juga mereka bisa menggunakan gerakan badan seperti ataupun kepala ataupun dari seluruh. Untuk orang yang menggunakan mode visual gestural ini, seluruh badan mereka gerakan untuk membantu menyampaikan pesan atau menyampaikan maksud yang mereka ingin katakan kepada atau yang ingin mereka sampaikan kepada lawan bicaranya. Nah, kita bisa menggunakan beberapa metode komunikasi ini secara paralel atau bersamaan untuk melengkapi satu sama lain. Dan ya, ada kalanya mungkin kita tidak bisa menggunakan mode vokal pendengaran. Mungkin yang digunakan hanya mode gestural visual saja. Nah, contohnya ketika kita sedang berada di jalan raya, kita melihat orang di dalam mobil. Nah, kita kemudian akan berpikir bahwa mereka tahu kita tidak bisa mendengar apa yang sedang mereka katakan gitu di dalam mobil tersebut. Tetapi ya, kita bisa tahu dari gerak-gerik mereka di dalam mobil tersebut gitu. Hal ini karena kita memiliki begitu banyak manual, memiliki banyak kemampuan, dan karena kita memiliki visual atau penglihatan yang cukup baik gitu kan. Nah, beberapa manusia telah mengambil ini sebagai metode utama komunikasi, dan hal ini sering terjadi ketika mereka tidak dapat tidak dapat menggunakan vokal pendengaran mode komunikasi gitu. Dan biasanya mode komunikasi ini digunakan oleh orang-orang bisu ataupun orang-orang tuli. Kemudian the last adalah semical-olfactory. Nah, gaya ini kebanyakan digunakan oleh spesies hewan gitu kan. Nah, spesies hewan ini menggunakan penciumannya sebagai alat untuk berkomunikasi. Nah,
Kemudian seperti apa sih pesan yang diterimanya gitu kan. Nah, pesan yang diterimanya pun ya melalui indera penciuman juga gitu. Tetapi terkadang gaya ini dipakai oleh manusia juga. Contohnya seperti ketika kita sedang atau kita merasakan bau dari suatu makanan ataupun bau dari suatu wewangian ataupun dari hal yang lainnya yang bisa menimbulkan reaksi terhadap indera penciuman kita gitu. Nah, di situ juga kita sedang melakukan komunikasi. Mode komunikasi yang 3 ini tidak begitu rinci karena tidak memungkinkan untuk beberapa karakteristik lain. Oleh karena itu di dalam berbahasa, bahasa juga berfungsi dalam pragmatik. Nah, maksudnya gimana gitu? Maksudnya ya bahasa itu kan terdiri dari pesan-pesan yang sudah terbuat dari 3 mode komunikasi seperti yang tadi sudah saya sebutkan. Nah, kemudian ya pesan tersebut beralih ke pragmatik, yaitu dimana cara penyampaiannya atau cara penyampaian orang-orang terhadap kita itu akan berbeda gitu. Tentunya ya karena setiap pesan memiliki makna, maksud, dan tujuan masing-masing gitu kan. Misalnya pragmatik di sini berperan otomatis ketika kita mencari maksud apa yang disampaikan, pesan apa yang disampaikan oleh seseorang tersebut. Selain mode komunikasi, ada pun beberapa hal lain mengenai karakteristik bahasa, karena ya bahasa manusia memiliki berbagai macam karakter. Di antaranya ada yang pertama suatu sistem, atau yang pertama adalah bahasa merupakan suatu sistem. Kemudian yang kedua ada bahasa itu merupakan suatu lambang. Dan yang ketiga ada bahasa itu sebagai suatu bunyi. Kemudian bahasa itu bermakna. Dan yang kelima, bahasa itu bersifat arbitrer. Kemudian bahasa juga bersifat konvensional. Yang ketujuh, bahasa tersebut produktif. Kemudian yang kedelapan, dinamis. Yang kesembilan, bahasa itu adalah unik. Kemudian yang 10 ada bahasa itu umum, menyeluruh atau universal. Yang ke-11 adalah bahasa itu manusiawi. Kemudian yang terakhir ada bahasa itu bervariasi. Nah, kemudian saya akan membahas yang pertama terlebih dahulu, di mana bahasa di sini merupakan sebagai sistem. Nah, sistem apa yang dimaksud dengan bahasa merupakan sistem gitu kan? Sistem berarti susunan teratur berpola yang membentuk suatu keseluruhan yang bermakna atau berfungsi, yang bermakna atau memiliki fungsi gitu kan. Suatu sistem dibentuk oleh sejumlah unsur atau komponen yang satu dengan lainnya berhubungan secara fungsional gitu kan. Sebagai contoh, kita dapat mengambil atau kita dapat mengamati yang terdapat dalam tubuh kita. Misalnya, apa sih yang terdapat di dalam tubuh kita? Tubuh manusia sebagai suatu sistem yang terdiri atas bagian-bagian yang saling berhubungan. Ketika salah satu bagian mengalami suatu gangguan, maka hal tersebut akan mengganggu kinerja sistem yang lainnya gitu. Suatu contoh ketika kepala kita terasa pusing karena migrain ataupun karena flu yang berat gitu kan. Secara otomatis kita akan tubuh kita akan memiliki reaksi yang berbeda. Tentunya akan merasakan efek yang misalkan ya lelah, sehingga dari sakit kepala yang disebabkan oleh migrain atau flu berat itu akan mengganggu keseluruhan kinerja tubuh kita. Karena di sanalah tubuh akan menjadi lemas dan tidak bersemangat. Demikian pula yang terjadi dengan sistem bekerja pada sebuah sepeda motor misalnya. Ketika ban sepeda motor, ketika salah satu ban sepeda motor kempes, kemudian ya sepeda motor tersebut tidak akan berfungsi secara maksimal karena terdapat satu faktor
yang menghambat kinerja sepeda motor tersebut, yaitu karena disebabkan oleh salah satu bannya kempes gitu kan. Ya seperti itu. Kemudian ya sama juga seperti tubuh manusia gitu. Tubuh manusia dan sepeda motor maksud saya. Sebagai suatu sistem, bahasa ini terdiri atas komponen-komponen yang membangun dan saling berhubungan. Nah, jadi dari tubuh manusia dan sepeda motor tadi adalah salah satu contoh dari hubungan berkesinambungan tersebut, karena ya di dalam bahasa pun terdapat komponen dari bunyi, morfem, kata, kalimat, dan makna. Nah, jika salah satu di antara komponen tersebut tidak ada, ya bahasa tersebut tidak akan sempurna. Kemudian yang kedua ada bahasa sebagai lambang. Maksudnya dalam studi semiotik, ilmu yang mempelajari tanda-tanda yang ada dalam kehidupan manusia itu disebut bahasa atau lambang. Nah, tanda dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu ada sign, ada simbol, ada signal, ada simptom, ada gestur, ada code, ada indeks, dan juga ada icon gitu. Tanda di sini adalah suatu atau sesuatu yang terdapat atau yang dapat menandai atau mewakili ide, pikiran, ataupun perasaan, ataupun benda dan tindakan secara langsung, secara alamiah gitu. Ketika banyak misalkan ketika banyak dahan berjatuhan dari beberapa pohon yang roboh, hal tersebut dapat menjadi tanda bahwa pohon itu sudah tua dan di sana kemungkinan besar sedang terjadi angin ribut. Sedangkan apa sih yang disebut dengan lambang atau simbol? Nah, simbol ini adalah suatu atau suatu yang menandai hal lain, tidak secara langsung dan alamiah, tetapi sifatnya itu konvensional gitu. Misalnya, warna merah secara konvensional dianggap sebagai atau melambangkan suatu keberanian, sedangkan warna putih dianggap sebagai atau lambang dari kesucian. Nah, sinyal atau isyarat adalah tanda yang sengaja dibuat oleh si pemberi sinyal agar si penerima sinyal melakukan sesuatu tersebut. Sinyal tersebut dapat bersifat imperatif, memberikan suatu perintah kepada penerima sinyal untuk melakukan suruhan gitu kan, untuk melakukan suatu tindakan yang diinginkan oleh si pengirim sinyal. Nah, gerak isyarat ini adalah tanda yang dilakukan dengan gerakan anggota badan dan tidak bersifat imperatif gitu. Gerak isyarat ini juga merupakan sebuah konvensi. Kemudian adapun gejalanya, di mana suatu tanda ini yang tidak disengaja, yang dihasilkan tanpa maksud, tetapi secara alamiah menjatuhkan atau mengungkapkan bahwa sesuatu itu atau akan ada kejadian, misalnya ketika seseorang bersin-bersin gitu kan, hal itu menunjukkan bahwa orang yang bersin-bersin tersebut akan mengalami sakit flu gitu. Nah, kemudian kode, apa yang disebut dengan kode gitu? Kode adalah tanda baik berupa simbol gitu. Simbol ataupun sinyal maupun gerak isyarat yang dapat mewakili pikiran, perasaan, ide, tindakan, atau sesuatu apapun yang disepakati untuk maksud tertentu. Nah, kode ini sifatnya sistematis, dapat dipahami oleh mereka yang mudah sepakat menggunakannya gitu. Kemudian indeks dalam suatu bahasa ini adalah yang menunjukkan adanya sesuatu yang lain gitu. Seperti apa? Misalnya adanya asap, berarti menunjukkan kalau di sana terdapat api gitu. Contoh lainnya adalah seperti gemuruh air. Nah, misalkan ketika kita sedang berada di hutan, kemudian kita mendengar suara gemuruh air, kemungkinan besar di belakang hutan tersebut adanya air terjun gitu kan, atau atau akan terjadinya banjir bandang misalnya. Nah, kemudian apa sih yang disebut dengan icon gitu? Icon ini adalah gambar atau patung dari wujud yang diwakilinya. Misalnya
ketika seseorang sedang berpergian ataupun sedang hiking misalnya, kemudian mereka melihat ada panah yang menunjukkan arah jalan. Nah, itu yang disebut dengan icon gitu kan. Icon juga bisa berbentuk denah, jalan, gambar, monumen, dan juga patung pahlawan nasional. Itulah yang disebut dengan icon gitu. Kemudian yang C, ada bahasa sebagai bunyi. Seperti yang kita ketahui bahwa bunyi merupakan kesan pada pusat syaraf sebagai akibat dari getaran gendang telinga yang bereaksi oleh alat ucap manusia atau bersifat artikulatoris. Tetapi tidak semua bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap seseorang adalah bunyi bahasa atau speech sound. Tetapi bunyi yang dihasilkan oleh seseorang yang sedang bersin misalnya atau sedang batuk-batuk bukanlah bunyi bahasa gitu. Bunyi bahasa dapat dilambangkan dengan tanda-tanda tertentu yang disepakati tentunya oleh si penutur ya. Kemudian setiap bahasa tersebut memiliki memiliki kekhasan tersendiri yang berkaitan dengan bunyi-bunyi bahasa yang dimiliki si penutur gitu. Bunyi tersebut tentunya bisa jadi bersifat universal ataupun ada dalam setiap bahasa, tetapi bunyi-bunyi tertentu hanya dapat ditemukan dalam suatu bahasa tersebut. Bahasa itu bermakna. Iya, poin selanjutnya adalah bahasa itu bermakna. Kemudian, ya, karena dalam suatu bahasa tersebut, ujaran ataupun kata-kata itu memiliki makna. Ujaran sebagai lambang A misalnya, memiliki makna B. Dan dalam realita kehidupan ditemukan rujukannya C. Jadi, ya bisa saja satu kalimat ini memiliki makna yang bercabang atau makna yang berbeda-beda gitu. Jadi, tidak semua kalimat itu maknanya sama seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah bahasa sebagai bahasa itu arbitrer. Nah, arbitrer berarti sewenang-wenang atau semaunya gitu, karena ya dalam penggunaan bahasa manusia itu selalu sewenang-wenang dan berubah-ubah, tidak tetap atau mana suka gitu. Istilah arbitrer ini berarti tidak ada hubungan wajib antara lambang bahasa atau yang berwujud bunyi misalnya dengan acuan konsep atau pengertian yang dimaksud. Jadi manusia bisa mengatakan bahwa ini adalah sisir, dan manusia pula bisa mengatakan kalau ini adalah pulpen gitu. Jadi tetapi kenapa benda dinamakan sisir ya, karena sudah disepakati gitu. Tetapi dalam hal ini bahasa sebagai alat komunikasi yang arbitrer bisa juga menyebut ini dengan sebutan pulpen. Dan selanjutnya ada bahasa itu sifatnya konvensional. Ya, meskipun hubungan antara lambang bunyi dengan yang dilambangkan ini bersifat arbitrer, tetapi penggunaan lambang tersebut untuk suatu konsep bersifat konvensional. Artinya, semua anggota masyarakat bahasa itu sendiri mematuhi konvensi bahwa lambang tertentu digunakan untuk mewakili konsep yang diwakilinya. Kemudian yang selanjutnya ada bahasa yang produktif. Maksudnya apa? Bahasa memiliki unsur yang terbatas, tetapi dengan unsur-unsur yang jumlahnya terbatas tersebut dapat dibuat satuan-satuan bahasa yang jumlahnya tidak terbatas gitu. Meski ya secara relatif sesuai dengan sistem yang berlaku dalam bahasa tersebut ya. Misalnya bahasa Indonesia hanya mempunyai 5 vokal dan sejumlah konsonan, tetapi dengan jumlah bunyi yang terbatas tersebut, penutur bahasa Indonesia dapat berbahasa dalam waktu yang sangat lama gitu, dan mereka tidak pernah kehabisan kata dalam bahasa Indonesia, karena ya di sanalah bidang mereka gitu. Karena dengan sejumlah unsur yang terbatas ini dapat menghasilkan ujaran-ujaran yang tidak terbatas. Inilah bahasa yang dikatakan sebagai bahasa yang produktif. Kemudian apa sih yang disebut dengan bahasa itu unik gitu? Setiap bahasa memiliki ciri khasnya tersendiri atau ciri khas yang spesifik yang tidak dimiliki oleh bahasa lain gitu. Ciri khas tersebut dapat menyangkut sistem bunyi, sistem pembentukan kata, sistem pembentukan kalimat, ataupun
sistem lainnya yang berkaitan dengan bahasa. Nah, dalam bidang kalimat bahasa Indonesia ini memiliki struktur SPO yang berbeda dengan kalimat bahasa Jepang berstruktur SOP gitu. Jadi, apa sih bedanya SPO dan SOP gitu ya? Kalau SPO dimiliki oleh bahasa Indonesia, sedangkan SOP itu dimiliki oleh bahasa Jepang gitu. Sedangkan dalam bahasa Inggris disebut juga dengan SPOCHA. Artinya ada ciri-ciri yang sama yang dimiliki oleh setiap bahasa yang ada di dunia ini. Misalnya, semua bahasa memiliki bunyi vokal dan konsonan, seperti bahasa mempunyai satuan-satuan yang bermakna, baik itu berupa leksikon, frase, klausa, kalimat, dan seperti wacana gitu. Kemudian ada bahasa itu sifatnya dinamis. Ya, bahasa itu mengalami banyak perubahan karena bahasa dengan manusia dan kehidupannya. Ketika kehidupan memiliki atau berubah gitu, bahasa pun ikut berubah. Perubahan tersebut bisa terjadi pada semua tatanan, baik itu fonologi, morfologi, dari segi sintaksisnya, semantik, bahkan leksikonnya pun bisa berubah gitu. Kemudian poin selanjutnya adalah bahasa itu manusiawi. Apa sih maksudnya gitu? Bahasa itu hanya milik manusia dan hanya dapat digunakan oleh manusia. Manusia merupakan Homo sapiens yang berpikir bahwa manusia itu merupakan makhluk sosial gitu, dan manusia itu membutuhkan suatu alat yang digunakan untuk berinteraksi dengan manusia lainnya, yaitu disebutlah sebagai manusia itu, bahasa itu sebagai alat yang manusiawi gitu, karena bahasa ini digunakan oleh manusia gitu. Ya, kalau misalkan emangnya manusia aja gitu yang memiliki bahasa? Iya, jelas manusia saja yang memiliki bahasa. Dan apa kabar dengan hewan ya? Hewan juga memiliki bahasa, cuman yang disebut bahasa hewan itu ya bukan bahasa seperti halnya bahasa yang diucapkan oleh manusia, tetapi insting yang dimiliki oleh hewan itu sehingga hewan yang lainnya dapat mengerti apa yang hewan itu mau gitu. Nah, selain itu simpanse adalah salah satu hewan yang bisa atau yang memiliki kemampuan untuk mengingat dan melafalkan sejumlah kata gitu kan, untuk berkomunikasi gitu. Nah, dengan demikian semakin mempertegas bahwa bahasa ini ya hanya benar-benar milik manusia, karena binatang seperti simpanse yang tingkat kemiripannya berbeda tipis dengan manusia hanya memiliki kemampuan untuk melafalkan beberapa kata saja untuk berkomunikasi gitu. Sedangkan manusia memiliki kemampuan yang tidak terbatas untuk melafalkan setiap kata-kata yang terdengar oleh indera pendengarannya. Kemudian bahasa itu bervariasi. Ya tentu bahasa itu bervariasi karena bahasa itu digunakan oleh masyarakat tutur gitu. Anggota masyarakat tutur itu berasal dari berbagai status sosial dan latar belakang budaya tentunya. Hal tersebut dapat menyebabkan terjadinya variasi bahasa, karena masyarakat tutur tidak hanya datang dari satu suku, tetapi mereka juga datang dari berbagai latar belakang budaya yang berbeda, sehingga akan menghasilkan begitu banyak variasi bahasa di negara kita ini. Kemudian berkaitan dengan ini terdapat beberapa istilah seperti halnya dialek atau idiolek dan juga ragam gitu. Kemudian apa sih yang disebut dengan idiolek? Idiolek adalah variasi atau ragam bahasa yang bersifat perseorangan. Nah, kemudian apa sih yang disebut dengan dialek gitu? Dialek ini adalah variasi bahasa yang digunakan oleh sekelompok anggota masyarakat pada suatu tempat atau dalam satu waktu gitu. Kemudian ragam merupakan variasi bahasa yang digunakan dalam situasi keadaan atau untuk kepentingan tertentu. Dengan mencermati cara berbahasa Indonesia seseorang, misalnya kita dapat menduga orang tersebut berasal dari mana. Dari dialek tersebut kita dapat menduga bahwa orang ini berasal dari suku Sunda karena ya dialeknya atau logatnya orang Sunda gitu. Karena dialek merupakan sudah menjadi ciri khas dari kegiatan berbahasa gitu. Kemudian hal ini sangat dimungkinkan karena penutur bahasa Indonesia ini
sangat dipengaruhi oleh daerahnya gitu. Kelompok etnis tertentu memiliki karakteristik yang kuat sehingga dapat menunjukkan dialeknya atau dapat menonjolkan dialeknya. Kemudian ya halnya seperti etnis Batak, Bali, dan Madura pun ya seperti itu gitu pada kelompok masyarakat tutur tersebut. Nah, pemakaian bahasa Indonesia ini memiliki kekhasan tersendiri gitu. Kemudian ya sehingga ragam bahasanya juga menunjukkan kebervariasian suatu bahasa. Nah, ragam bahasa tersebut dapat dilihat dari pemakai dan pemakaiannya. Dilihat dari pemakaiannya dapat dibedakan bahasa Indonesia ragam. Bahasa Indonesia itu beragam seperti penggunaan bahasa yang digunakan oleh dokter, penggunaan bahasa yang digunakan oleh pengacara, oleh pejabat, oleh guru, politikus, insinyur, pramuniaga, presiden, dan yang lain-lainnya pasti memiliki satu karakteristik gaya bahasa yang ditonjolkan dalam diri mereka gitu. Kemudian dari cara penyampaian tersebut memunculkan ragam bahasa berdasarkan pemakaiannya, yaitu sehingga ada yang disebut istilahnya dalam seperti ragam bahasa kedokteran itu seperti apa, ragam bahasa dalam dunia politik itu berbeda dengan ragam bahasa dalam dunia teknik. Nah, kemudian ragam-ragam bahasa lain yang sejatinya berbeda dengan di dalam bidangnya masing-masing, seperti itu. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan dari karakteristik of language. Kurang lebihnya saya meminta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.